Halo, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang ekonomi digital masa kini. Kami kelompok 3 dengan anggota Ferianto, Axel Zakari, Krisita Rihoran, Rian Ganos, dan juga Arya Sabila. Baik, selanjutnya Ekonomi konsep digital adalah ekonomi seluruh digital kegiatan pertama kali perekonomian yang diperkenalkan oleh mengandalkan Don bantuan Tapscott internet pada atau tahun artificial 1996 intelligence. dalam karya tulis Dengan adanya ilmiahnya ekonomi yang berjudul digital, ini sangat The membantu Digital perekonomian menjadi lebih Economy: efisien dan Promise mudah and baik Peril bagi in the para pelaku Age of perekonomian maupun Network konsumen. Intelligence. Era ekonomi Ekonomi digital digital pertama ini kali muncul mengubah pada pola bisnis periode tahun di mana sebelumnya bisnis 1980-an. dilakukan secara manual, yang Kehadiran membutuhkan ekonomi tenaga digital kerja, ditandai dengan dan sekarang itu munculnya dapat industri menjalankan teknologi bisnis secara informasi online dan melalui komunikasi, sistem teknologi kegiatan yang ada. perdagangan elektronik, dan Salah satu distribusi contohnya barang atau jasa yang mulai adalah dilakukan pelaku secara bisnis digital. dapat membuka usaha tanpa Lalu, membutuhkan ekonomi gedung digital ini dan menjadi bukti menjalankan usaha perkembangan secara teknologi online, yang yaitu begitu melalui pesat dan marketplace. memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam perekonomian, Ekonomi sehingga digital adalah ekonomi seluruh juga kegiatan dapat terus perekonomian berkembang. yang mengandalkan Lalu, bantuan internet Indonesia juga atau menjadi salah artificial satu intelligence. negara yang mengalami Dengan adanya perkembangan ekonomi dari ekonomi digital, ini digital. sangat Baik. membantu perekonomian menjadi lebih efisien. Selanjutnya, isi. Digitalisasi ekonomi telah terbukti membawa berbagai perubahan. Dengan adanya ekonomi digital, mampu menyalurkan berbagai keuntungan dalam mencapai efisiensi, efektivitas, penurunan cost production, kolaborasi, serta terkoneksinya satu pihak dengan pihak lainnya. Adanya transformasi ekonomi digital dapat dijadikan solusi alternatif sebagai suatu alat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian, terdapat 4 hal penting yang saling terkait di dalam aktivitas ekonomi digital, yaitu yang pertama, letak geografis tidak lagi relevan. Terdapat platform yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jaringan kerja serta penggunaan dari big data. Kemudian, kontribusi ekonomi digital yang besar dapat dilihat dari adanya perdagangan secara online yang telah mengubah representasi dari ekonomi dunia sebagai ekonomi global menurut McKinsey tahun 2018. Perdagangan online berdampak pada 4 area, yaitu financial benefits yang memberikan dampak ekonomi yang besar pada suatu negara, seperti di Indonesia yang merupakan pasar terbesar untuk pengguna e-commerce di Asia Tenggara, dan diprediksi akan mencapai 20 miliar dolar pada saat ini. Kemudian job creation, di mana diperkirakan dengan adanya digitalisasi pada ekonomi akan mempengaruhi adanya peningkatan pada pekerjaan baru yang dipengaruhi oleh adanya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, buyer benefits yang bisa dilihat dari harga-harga di pasar e-commerce yang biayanya lebih murah daripada offline atau membeli langsung ke toko. Dan yang terakhir, social equality. Ekonomi digital telah berdampak terhadap inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan, kesetaraan gender, dan yang terakhir permasalahan sosial lainnya. Penerapan ekonomi digital secara umum ini juga berdampak positif, yaitu ditunjukkan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi pada proses bisnis, serta terdapat optimalisasi pada pemasaran dan juga rantai distribusi. Nah, penerapan ekonomi digital ini juga terdapat beberapa dampak negatif. Yang pertama, walaupun terdapat job creation, namun ekonomi digital ini juga menunjukkan adanya peningkatan terhadap risiko pengurangan tenaga kerja dikarenakan adanya otomasi, robotisasi, dan juga efisiensi jaringan yang mempengaruhi aktivitas dari bisnis tersebut. Seperti contoh dalam artikel kami, yaitu pada industri keuangan dan juga perbankan, perdagangan yang berbasis offline melalui toko akan bersaing dengan pedagang online pada aplikasi e-commerce, dan juga industri media cetak bersaing dengan media sosial. Lalu kemudian yang kedua, terdapat kejahatan cyber ekonomi yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi ilegal seperti pencucian uang, transaksi obat-obatan terlarang, serta adanya hacker yang dapat melakukan kegiatan peretasan dan juga penipuan transaksi melalui internet, pencurian data, dan juga yang lainnya. Lalu kemudian yang terakhir, terdapat ancaman daya saing untuk produksi barang dalam negeri. Ya tentunya ekonomi digital ini berpengaruh di mana dengan adanya transaksi digital dapat mempermudah untuk produk asing masuk ke dalam pasar dalam negeri dan mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk lokal kami sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada bagian penutup,
Yaitu pada poin pertama, digitalisasi ekonomi menjadi hal yang telah terbukti membawa berbagai perubahan. Dengan adanya transformasi ekonomi digital ini, dapat dijadikan sebuah solusi alternatif sebagai suatu alat pertumbuhan ekonomi yang baru. Terdapat dampak positif dan negatif dengan adanya ekonomi digital ini. Dan pada poin terakhir, ekonomi digital ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan tentu seiring juga dengan berkembangnya teknologi yang apabila digunakan secara baik, maka akan membantu perekonomian semakin bertumbuh lebih cepat dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.